Nah, tetapi ada dua pekerjaan reformasi yang sampai sekarang menurut saya relatif tidak tersentuh. Reformasi institusi kejaksaan. Oke. Kedua, mungkin ya reformasi birokrasi. Dan yang ketiga reformasi polisian. Ya jelas polisi dan kejaksaan kan. Iya. Dan dua-duanya relatif nggak mendapatkan sentuhan reformasi. Oke. Kecuali reformasi yang dilakukan oleh mereka secara internal gitu loh. Ya itu makanya, kan sebetulnya bagi orang yang berpikir yang saya sebut dewasa itu tadi, Ya. sebetulnya yang paling penting itu mendewasakan cara berpikir orang, kan kira-kira Ya. gitu ya. Jadi bukan buru-buru menghukum orang gitu. Karena Sehingga tidak mudah terjebak di dalam antara orang ini sedang berpikir dan mengemukakan idenya, ya, atau dengan sedang orang meledek. itu sedang meledek orang atau menghina orang gitu loh. Oke. Itu maksud saya sangat mudah. Nah, di kita ini Ya. sekarang ini kebanyakan mengatasi segala hal dengan hukum. Oke. Sehingga kecenderungan untuk berpikir lebih terbuka, ya lebih objektif, Ya. lebih dewasa terhambat. Padahal pikiran-pikiran yang kayak begitu tuh kita kaji sedikit aja udah otak kita udah mengatakan nggak mungkin. Misalnya Oke. begitu loh. Oke. Jadi nggak perlu dipenjarakan gara-gara itu. Oke. Karena sekarang ini masalahnya adalah penegak hukum nggak bisa membedakan. Itu yang salah satu yang lagi-lagi. Moral misalnya, dia nggak bisa membedakan antara itu penghinaan sama itu kritik misalnya. Betul, saya setuju. Tuhan, kami lapar. Setuju. Makanya Misalnya. misalnya Bang Saganda, Bang Jumbur, berulang kali saya kritik. Itu pikiran. Oke. Tapi di mana unsur ininya, menghasutnya. Apalagi kemudian di persidangan sebagaimana kita ketahui, mereka yang melakukan aksi itu sama sekali nggak merasa terkoneksi dengan tulisannya baik Saganda maupun Jumbur. Ya lalu itu bagaimana kita membuktikan teori kausalitasnya? Kan faktor orang melakukan tindakan anarkis itu kan banyak gitu kan? Iya, kan apalagi Anda mengatakan itu. Iya. Di persidangan bahkan dinyatakan mereka merasa nggak terkoneksi dengan itu persoalannya gitu. Ya, itu kan aneh kan. Ya. Tapi di Republik ini, Bung, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara demokrasi dan anarki. Ya. Demonstrasi itu kok begitu misalnya junior Anda, kan Anda HMI kan kalau nggak salah. Betul. Junior Anda mau berdemonstrasi, demonstrasi kita akan kepung istana dan DPR katanya, biar agak seru sedikit kan. Boro-boro mau ngepung istana DPR, keluar dari kantor HMI pun nggak bisa mereka. Iya, artinya juga orang kan selalu mengatakan demokrasi yang terlalu bebas, kebablasan mengerikan gitu. Iya. Padahal kita nggak tahu ukuran bablasnya di mana, misalnya Ya. begitu ya. Yang kedua, sebetulnya kata-kata bablas itu tidak terlalu mengerikan. Kata bablas itu sendiri mengerikan kan sebetulnya. Iya. Kan? Tidak terlalu mengerikan bila apa yang saya sebutkan tadi, proses pendewasaan cara berpikir publik terus-menerus ditumbuhkan. Gitu. Iya. Sehingga dengan begitu publiknya sendiri yang melakukan sharing. Oke. Apakah pikiran ini ya kan memiliki argumen-argumen yang cukup, dalil-dalil yang cukup, ya kan, atau tidak gitu. Sehingga ya kalau ada orang yang misalnya mencari sensasi dengan berpikir yang aneh-aneh misalnya itu, ya publik nggak akan menerimanya. Oke, jadi nggak perlu ada proses hukum, nggak Oke. perlu penghakiman teologis Oke. terhadap yang bersangkutan. You ini. Biasa aja. Tinggal Anda mau dengar atau tidak itu. yang penting kita didik publik maksudnya. Itu maksud saya. Jadi biar publik tuh bisa melakukan filter terhadap pikiran. terhadap ujaran itu, apakah itu sebuah Termasuk di penghinaan, dalamnya ya. apakah Sekarang ini sebuah kalau kita apa, lihat kan,
orang terlalu mudah dimakan oleh hoax kan. Nah itu ciri dari yang saya sebut tadi. Oke. Lemahnya cara berpikir dewasa. Dalam bahasa yang lain sebetulnya rasional di kalangan masyarakat. Padahal kalau dia lacak sedikit aja, ketahuan kok hoaxnya itu kan kira-kira Oke. gitu. Kalaupun hoax juga ya kita serahkan aja ke masyarakat, kan tidak perlu dipolisikan. Iya ya itu tentu saja. Karena contoh saya merasa sedih, Anton Permana misalnya, dia cerita ke sini. Dia nulis tentang TNI ku sayang, TNI ku malang. Membandingkan antara institusi TNI dan institusi satunya. Waktu itu kan adiknya kan. Ya. Ini kan saudara tua kalau TNI kan, ini ya. adiknya. Lalu dia kan ditangkap adiknya kan. Dianggap dia menyebarkan berita bohong, hoax. Dengan ancaman hukuman 10 tahun kan. Nah, dia tanya, kalau ini dianggap bohong tulisan saya ini, yang tidak bohongnya mana? Oh iya menarik juga. Iya kan? Ya. Kan harus ada indikator. Iya. Dan lagi juga tulisan ilmiah loh. Kok tulisan ilmiah dianggap bohong? Iya. Tulisan ilmiah itu kalau data keliru, maka harus ada pembanding. Iya. Kalau misalnya pembandingnya lebih sahih, ya serahkan kepada masyarakat. Dia percaya yang mana kan? Iya. Nah itu yang kadang-kadang penegak hukum tidak memahami. Ya. Tidak mau memahami, tidak mau peduli. Ya. Gitu ya. Saya kira itu salah satu problem terbesar di penegak hukum kita ya. Oke, tapi jangan jauh-jauh Bung, dekat begini Bung saya. Iya. Nah, jadi Makanya kalau kalau misalnya saya- mau santai diginiin. Makanya saya pribadi itu selalu mengatakan bahwa makanya salah satu yang selalu sekarang saya tuntut ya. Jadi ada beberapa tuntutan reformasi itu yang saya kira sangat cepat kita raih ya. Oke. Perubahan sistem politik kan cepat sekali kan. Apa namanya itu termasuk sekarang sampai pemilihan presiden wakil presiden. Ya. Bahkan pada tingkat tertentu saya mengatakan ya sistem politik kita sebetulnya sudah hampir final kecuali yang ubah mungkin yang elemen teknis ya kan cara membagi suara seperti apa itu kan elemen teknis semua lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi ada dua pekerjaan reformasi yang sampai sekarang menurut saya relatif tidak tersentuh. Apa? Reformasi institusi kejaksaan. Oke. Kedua, mungkin ya reformasi birokrasi. Dan yang ketiga reformasi kepolisian. Oke. Anda ingin mengatakan bahwa hukum dan birokrasi dong, institusi hukum dan bidang birokrasi. Secara apa namanya itu ya penggolongan ya. Iya. Jadi birokrasi dan penegakan hukum. Oke. Itu intinya tuh. Dua penegakan hukum ini kan ya jelas polisi dan kejaksaan kan. Iya. Dan dua-duanya relatif nggak mendapatkan sentuhan reformasi Oke. kecuali reformasi yang dilakukan oleh mereka secara internal gitu loh. Dan itu ukurannya mereka sendiri. Ukuran mereka sendiri. Padahal bukan ekspektasi masyarakat seperti itu. Saya kira harus ada semacam perubahan yang jauh lebih substantif ya, mendasar dari sekedar itu. Saya kadang-kadang begini, Bung ya, merasa mirisnya begini kadang-kadang. Kenapa misalnya ya, katakanlah ini kan kita dalam alam demokrasi ya. Anda kan merasa bahwa reformasi di tubuh institusi penegak hukum itu kurang bagus. Atau bahkan tidak tersentuh bahasa Anda tadi kan. Tapi ketua-ketuanya, pemimpin-pemimpinnya selalu dapat reward setelah tidak lagi menjabat. Ya kita bingung kan? Kan artinya dianggap sukses dia toh. Ya kan? Reward dari Iya rewardnya kan macam-macam. Mungkin menjabat jabatan lain yang setingkat, ya kan? Atau dia menjabat misalnya komisaris utama di BUMN kan berarti kan orang-orang yang dianggap sukses toh. Iya. Atau cara kita yang salah menilainya. Ukuran kita terlalu perfect mungkin. Mungkin ukuran yang beri reward itu kali. Iya kan? Ya kita frankly speaking lah kan. Dia saya mau katakan saya tidak masuk ke ukuran personal ya. Iya. Saya bicara institusi. Ya tapi kan bagaimanapun kan kalau kita bicara artinya bahwa, selama institusinya targetnya itu dan dia ke situ ya bisa. Oke. Tinggal ya kalau kita menaikkan misalnya target institusi, nggak sekedar itu dong. Oke. Nah boleh jadi mereka sebetulnya sedang tidak melakukan tapi kan apa-apa gitu. Penguasa tingkat puncak presiden Itu dalam hal ini. dia, Ya kan itu mestinya dia. kan ukurannya ukuran rakyat dong, Itu ukuran dia, masyarakat. itu Masa dia. ukurannya ukuran internal kejaksaan dan kepolisian Itulah sendiri. makanya mengapa Karena mereka pelayan publik kan. kalau misalnya Anda lihat lagi beberapa
pernyataan saya soal revisi Undang-Undang KPK, Iya. saya selalu mengatakan revisi Undang-Undang KPK itu yang ketiga, kalaupun mau dilakukan. Benahi polisinya, benahi jaksanya dulu, Iya. baru kalau KPK-nya kita evaluasi. Kalau polisinya udah benar, kejaksanya benar, Kita bubarkan KPK-nya bila perlu. nggak penting aja. Iya, tapi itu ini satu. Ini belum benar dua barang itu, ya kan? Betul. Nah yang kedua, kalau Anda menyebutkan begitu banyak penyakit di KPK yang berkaitan dengan penegakan hukum, hal yang sama kita temukan juga di institusi polisi dan juga kejaksaan. Iya. Kenapa KPK-nya Anda buru-buru dan mau paksakan direvisi, Iya. sementara penyakit yang sama di aparat penegak hukum yang ajak, karena KPK itu kan ad hoc ya. Iya. Anda tidak benahi. Oleh Iya. karena itulah Komisi 3 ya. Iya. Ya, saya tantang dari dahulu. Oke, karena revisi Undang-Undang KPK udah ditetapkan, sekarang tugas dan tanggung jawab Anda adalah memastikan revisi Undang-Undang Kepolisian dan juga Kejaksaan itu dilakukan. Jadi Bung Rai ya, satu-satunya pejabat publik yang fit and proper test dikunjungi rumahnya itu hanya Kapolri. Yang lainnya enggak. Saya nggak paham kenapa Komisi 3 melakukan itu. Ya. Tujuannya katanya untuk melihat bagaimana kehidupan dia sehari-hari dan lain sebagainya. Ternyata sederhana ya semua ya. Padahal ada something behind ya kan.